Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Triwidianto dengan stambuk A1L1 19071, jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis sistem buffer dalam tubuh manusia. Langsung saja dengan pembahasannya. Buffer adalah zat yang dapat mempertahankan pH ketika ditambah sedikit asam atau basa, atau ketika diencerkan. Buffer dalam tubuh manusia adalah darah. Jika darah tidak memiliki buffer, maka ketika minum jus jeruk yang kecut, tubuh kita dapat mengalami asidosis pH darah dalam asam. Buffer dalam darah adalah jenis buffer yang terdiri dari asam lemah dan garam. Asam lemahnya adalah asam karbonat H2CO3 dan garamnya adalah HCO3-. Buffer tersebut dapat mempertahankan pH darah sekitar 7,35 sampai 7,45% ketika masuk zat asam dalam tubuh, maka yang bertugas menetralisir adalah asam lemah. Asam karbonat jika masuk zat basah, yang bertugas menetralisir adalah garamnya. Komponen larutan buffer atau penyangga. Larutan buffer atau penyangga bersifat asam. Larutan buffer atau penyangga bersifat basa. Sifat-sifat larutan buffer. pH tidak berubah bila larutan diencerkan. pH tidak berubah bila larutan ditambahkan asam atau basa. Pengaturan sistem kesetimbangan asam basa. Asam dalam tubuh yang bisa menguap yaitu CO2, yang tidak bisa menguap asam nukleat, DNA, RNA, asam laktat, asam urat, asam keton, asam fosfor, dan asam sulfur. Keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Pada proses kehidupan, keseimbangan asam basa tingkat molekular umumnya berhubungan dengan asam lemah dan basa lemah. Begitu pula dengan tingkat konsentrasi ion H+ atau ion OH- yang sangat rendah. Pengaturan sistem keseimbangan asam basa. Sistem penyangga asam basa QAWI adalah cairan tubuh yang dengan segera bergabung dengan asam atau basa untuk mencegah perubahan konsentrasi ion hidrogen yang berlebihan. Sistem buffer ini menetralisir kelebihan ion hidrogen, bersifat temporer dan tidak melakukan eliminasi. Fungsi utama sistem buffer adalah mencegah perubahan pH yang disebabkan oleh pengaruh asam fiset dan asam organik pada cairan ekstraseluler. Sebagai buffer, sistem ini memiliki keterbatasan, yaitu tidak dapat mencegah perubahan pH di cairan ekstraseluler yang disebabkan karena peningkatan CO2. Sistem ini hanya berfungsi bila sistem respirasi dan pusat pengendali sistem pernapasan berjalan normal. Kemampuan penyelenggaraan sistem buffer tergantung pada penyediaan ion karbonat. Sistem paru. Paru-paru di bawah kendali medula atau otak mengendalikan karbondioksida dan karena itu juga mengendalikan kandungan asam karbonik dari cairan ekstraseluler. Paru-paru melakukan hal ini dengan menyesuaikan ventilasi sebagai proses terhadap jumlah karbondioksida dalam darah. Kenaikan dari tekanan parsial karbondioksida dalam darah arteri dalam PaCO2 juga mempengaruhi respirasi. Tentu saja tekanan parsial karbondioksida dalam darah arteri PaCO2 juga mempengaruhi respirasi. Meskipun demikian, efeknya tidak sejelas efek yang dihasilkan oleh PaCO2. Sistem ginjal. Untuk mempertahankan keseimbangan asam basa, ginjal harus mengeluarkan
anion asam non-volatil yang mengganti HCO3- ginjal mengatur keseimbangan asam basa dengan sekresi dan reabsorpsi ion hidrogen dan ion bikarbonat pada mekanisme pengaturan oleh ginjal. Ini berperan 3 sistem buffer asam karbonat, buffer fosfat, dan pembentukan amonia. Ion hidrogen CO2 dan NH3 diekspresi di dalam lumen tolbulus dalam bantuan energi yang dihasilkan oleh mekanisme pompa trium di bola lateral tubulus. Pada proses tersebut, asam karbonat dan natrium dilepas kembali ke sirkulasi untuk dapat berfungsi kembali. Tubulus proksimal adalah tempat utama reabsorpsi karbonat dan pengeluaran asam. Tahukah kalian bahwa sebenarnya dalam darah terdapat sistem penjaga yang bantu supaya pH darah hampir konstan, yaitu 7,4. Ya, sistem penjaga itu merupakan larutan penyangga. Larutan itu merupakan larutan penyangga sangat dibutuhkan untuk mempertahankan keadaan pH, karena apabila terlalu asam atau terlalu basah dapat menimbulkan berbagai masalah. Cairan dan elektrolit dalam tubuh manusia. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air, pelarut, dan zat tertentu, zat terlarut. Sedangkan elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion jika berada dalam larutan. Cairan dan elektrolit masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, dan cairan intravena dan distribusi ke seluruh bagian tubuh. Komposisi cairan dan elektrolit di dalam tubuh sudah diatur sedemikian rupa agar keseimbangan fungsi organ vital dapat bertahan. Untuk mempertahankan keseimbangan diperlukan masukan distribusian dan keluaran yang memadai yang diatur melalui mekanisme tersendiri namun berkaitan satu sama lain. Sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, air merupakan salah satu komponen utama dari sel. Selain lemak, terdapat sekitar 70–85% kandungan air pada sel, sedangkan lemak memiliki persentase kurang dari 10%. Tidak hanya menjadi komponen utama dari sel, air juga merupakan salah satu komponen utama darah, yang mengandung 82% air. Air juga berperan penting dalam pembentukan cairan lambung, hormon, enzim, dan cairan-cairan lainnya yang ada di dalam tubuh. Selain itu, air juga terdapat dalam bagian otot tubuh dan memiliki fungsi untuk menjaga kondisi tonus otot hingga otot mampu berkonsentrasi. Mengatur suhu tubuh. Salah satu fungsi air adalah menghasilkan, menyerap, dan mengantarkan panas ke seluruh bagian tubuh untuk menjaga kestabilan suhu tubuh. Selain itu, air juga berperan mendinginkan suhu tubuh melalui produksi keringat. Keringat yang keluar dari tubuh kita sebagian besar terdiri atas air dan garam. Melalui proses produksi keringat, ini air turun mendinginkan suhu tubuh. Air sebagai pelumas dan bantalan. Karena air mempunyai presentasi yang besar pada tubuh, cairan ini mempunyai peran penting sebagai pelumas atau lubrikan cairan sendi yang memungkinkan sendi pada tubuh untuk bergerak dengan baik dan meredam gesekan antar sendi, seperti misalnya tulang rawan yang ada di ujung tulang panjang mengandung banyak air yang berfungsi sebagai pelumas. Saat tulang ini mengandung cukup air, maka kedua permukaan sendi dapat bergeser dengan lancar dan kerusakan akibat gesekan menjadi minimal. Air sebagai pelarut. Air dapat melarutkan berbagai zat gizi yang masuk ke dalam tubuh dan membantu proses pencernaan makanan yang kita konsumsi melalui dari pembantu produksi air liur saat makanan tiba di dalam mulut, melarutkan cairan dan membantu melumasi makanan agar dapat masuk dengan lancar ke tenggorokan. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.